cry. Langit kota kecil itu seolah tertutup tirai hitam yang pekat. Hujan rintik-rintik bukan membawa kesejukan, melainkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau apak yang aneh. Zara dan Ziva melangkah menyusuri trotoar yang retak-retak. Sepatu mereka sesekali terperosok ke dalam genangan air. Suara roda koper yang beradu dengan aspal kasar menjadi satu-satunya irama di tengah kesunyian kota yang seolah-olah telah mati sebelum waktunya. Tidak ada kendaraan yang lewat, bahkan taksi yang mereka tumpangi tadi terburu-buru pergi seolah ingin segera menjauh dari area ini. Duh, Ziv, ini serius masih jauh? Kakiku rasanya mau copot. Kita sudah jalan hampir 30 menit sejak turun dari taksi tadi. Map di HP-mu bener gak sih? Harusnya sudah dekat, Zar. Lihat itu, di titik ini harusnya ada persimpangan. Sabar sedikit, kita tidak mungkin balik lagi ke stasiun sekarang kan? Ziva, aku sudah capek banget. Perasaan aku gak enak sejak masuk batas kota tadi. Ayo cari hotel apa saja yang paling dekat, biar kita bisa langsung istirahat dan mandi air hangat. Lihat, aku lihat ada papan nama hotel di ujung jalan itu. Cahayanya memang redup, tapi sepertinya itu tempat yang kita cari. Yuk, sedikit lagi. Mereka tiba di depan sebuah gerbang besi yang berkarat. Di hadapan mereka berdiri sebuah bangunan megah namun menyedihkan. Arsitektur kolonialnya yang kokoh justru memberi kesan angker. Papan neon tua di atas pintu masuk berkedip-kedip, tidak stabil, mengeluarkan suara listrik yang berderet. Ziv, ini hotelnya? Namanya Hotel Grand Magnolia kan? Kok penampilannya begini? Iya, Zar. Lumayan kan? Bangunan tua begini biasanya kamarnya luas-luas. Langit-langitnya tinggi. Sirkulasi udaranya bagus. Lumayan megah sih. Aku akui itu. Meski agak tua, tapi entah kenapa aku merinding. Lihat deh, tanaman merambatnya sampai menutupi sebagian jendela. Tua justru punya karakter, Zara. Itu nilai seninya. Sudah, jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh. Ayo masuk sebelum hujannya makin deras. Pintu kayu jati yang berat itu berderit nyaring saat mereka dorong, seolah memprotes kehadiran tamu baru. Begitu kaki mereka menginjak hobi, udara hangat di luar berganti menjadi dingin yang menusuk tulang. Dingin yang tidak berasal dari AC. Debu beterbangan di bawah cahaya lampu gantung kristal yang kusam. Karpet merah di bawah kaki mereka terasa lembab dan mengeluarkan bau sisa kebakaran yang samar, namun mengganggu indera penciuman. Selamat datang di Grand Magnolia. Kamar untuk 2 orang? Astagfirullah, kaget saya, Mbak. Iya, kami butuh 1 kamar untuk 2 orang. Kalau bisa yang paling nyaman ya. Kami capek sekali setelah perjalanan jauh. Tentu, kamar ke-304. Kamar itu memiliki pemandangan terbaik dan paling tenang. Silakan tanda tangan di sini. Ziva memperhatikan tangan resepsionis itu. Kulitnya pucat pasi, hampir putih porselen, dan jemarinya bergerak dengan kaku, seolah-olah ia sedang menahan rasa sakit yang hebat. Suara wanita itu datar, tanpa intonasi, mirip rekaman pita kaset tua yang diputar ulang. Zara, kamu gak merasa aneh? Hotel ini sepi banget. Aku tidak melihat ada sepatu tamu lain di lobi atau suara televisi dari ruang santai. Semuanya mati. Aku merinding sih. Tapi mungkin karena bukan musim liburan. Ziv, kota kecil begini, mana ada yang mau mampir? Kecuali orang tersesat seperti kita. Sudahlah, jangan mulai deh. Aku cuma mau tidur dan melupakan hari ini.
Lift hotel tidak berfungsi, memaksa mereka menaiki tangga kayu yang berbunyi kretek-kretok setiap kali dipijak. Koridor lantai 3 tampak seperti lorong tanpa ujung. Wallpaper dindingnya terkelupas, menyingkap batu bata di baliknya yang tampak menghitam. Udara di sini terasa sangat tipis dan pengap, seolah-olah oksigen telah habis dikonsumsi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Duh, auranya nggak enak banget di sini. Hawanya dingin sekali, seperti kita masuk ke dalam kulkas raksasa. Tapi ya sudahlah, kasurnya lumayan empuk. Aku sudah nggak kuat, mau langsung tidur saja. Oke, Zar, kamu istirahat duluan saja. Aku mau mandi dulu. Rasanya lengket semua badanku karena keringat dan air hujan tadi. Ziva melangkah ke kamar mandi yang dipisahkan oleh pintu kaca buram. Zara merebahkan tubuhnya di kasur. Ia menatap ke arah cermin rias besar di sudut ruangan. Tiba-tiba, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di dalam pantulan cermin, di belakang sosoknya yang sedang berbaring, berdiri seorang pria dengan pakaian pelayan yang hangus terbakar. Wajah pria itu hancur dengan kulit yang hitam. Ziva, cepat keluar! Ziva, ada sesuatu di sini! Cepat keluar! Ada apa? Apa yang terjadi? Kamu kenapa teriak-teriak begitu? Aku nggak halusinasi, Zev. Tadi aku benar-benar lihat ada bayangan pria terbakar di cermin itu. Dia berdiri tepat di belakangku. Wajahnya hancur. Tenang, Zara, tarik napas dulu. Tidak ada siapa-siapa di sini. Mungkin itu cuma pantulan jaketmu atau bayangan lampu yang berkedip. Kamu kecapean banget. Jadinya halusinasi visual. Ingat kan kata dokter, kalau kurang tidur, otak bisa menciptakan gambar yang tidak nyata. Aku tahu bedanya halusinasi dan kenyataan, Ziva. Aku yakin ada sesuatu yang salah dengan hotel ini. Perasaan kita sejak awal sudah tidak enak, kan? Kita harus pergi besok pagi-pagi sekali. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 2 pagi. Ziva sudah terlelap. Namun, Zara tetap terjaga dengan mata yang dipaksakan terbuka. Keheningan malam itu tiba-tiba pecah oleh suara bisikan lembut yang seolah merayap masuk lewat celah bawah pintu. Suara itu bukan satu, melainkan ratusan suara yang tumpang tindih membentuk satu kalimat yang mengerikan. Keluar, jangan tinggal di sini. Lari sebelum api menyentuhmu. Keluar. Ziva, bangun. Ziva! Karena tidak tahan, Zara memberanikan diri berjalan menuju pintu. Ia ingin membuktikan bahwa itu hanyalah suara angin. Namun, saat ia membuka sedikit celah pintu, ia melihat pemandangan yang mustahil. Koridor yang tadinya gelap, kini dipenuhi kabut asap tipis. Dan di ujung lorong, sebuah bayangan hitam setinggi 2 meter melintas dengan kecepatan yang tidak wajar, meninggalkan jejak abu di lantai. Ziva, bangun. Ada sesuatu di luar. Ada asap. Hotelnya kebakaran. Apa asap? Mana, Zar? Tidak ada bau gosong. Tapi aku mendengar suara langkah kaki itu. Oke, aku akan cek. Tetap di belakangku. Mereka keluar ke koridor. Anehnya, asap itu hilang.
Namun suasana tetap mencekam.